Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحيات القبول والقبول اللهم حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل البيت أجمعين. صلى الله عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimahullah. Kajian kita melanjutkan bahasan dan kaidah tentang apa? Terakhir tak jamin nanti ngaji orang akan ngaji orang sebenarnya ngomongin ngaji subuh ngaji sesuk ngaji akhirnya kita kok ngaji apa? Boh, supaya lucu ya. Terus ini ngaji sampai apa? Oh iya, boh, lali panjenengan ahli swarga ngono kuwi. Ahli swarga pakai lali ya. Lali nenjen kalau swarga ngono. Jadi kita sampai sifat salbiyah. Terakhir itu membahas tentang bagaimana sifat wal qudratu wal iradah. Sekarang wal ilmu, kita akan membahas tentang ilmu. Allah itu al-alim. Al-ilmu sifatun yankashifu biha syai'u 'inda. Jadi membahas tentang sifat Allah salbiyah yang bernama atau yang disebut al-ilmu. Apa yang disebut al-ilmu itu? Sifatun, sifat yang kashifu, buka apa sifat, buka biha kelawan sifat apa asyai'u suci. Jadi istilahnya al-ilmu ini adalah sifat yang membuka semua pengetahuan. Allah itu punya sifat al-alim,
atau al-ilm, maka ilmu Allah itu adalah ilmu yang membuka segala sesuatu. Qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Ya, innallaha bikulli syai'in alim wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Maka dengan sifat pengetahuan Allah itu, ya, sesungguhnya segala sesuatu terliput atau segala sesuatu itu terikat dengan ilmunya Allah. Jadi kalau kita bicara sifat ilmu, maka yang harus kita pahami, Allah itu al-alim. Apa itu al-alim? Sumber pengetahuan. Allah itu sumber pengetahuan. Maka semua pengetahuan di alam semesta ini bermuara kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ilmu itu bisa dipelajari? Apakah ilmu itu kemudian melekat? Apakah ilmu itu kemudian menjadikan seseorang berbeda dengan satu yang lainnya? Ini banyak bahasannya. Yang pertama, sifat ilmu itu adalah sifat salbiyah Allah yang tidak boleh tidak harus ada, yang tidak boleh tidak harus ada di dalam zatnya Allah. Maka setiap orang yang beriman kepada Allah harus meyakinkan dirinya bahwa semua pengetahuan alam semesta ini adalah milik Allah, dan dengan sumbernya atau dengan pengetahuan Allah ini, maka yang kasyifu biha syai'un, maka semua ilmu itu dibuka atau yang kasyif terbuka karena ilmunya Allah. Maka tidak ada satupun pengetahuan yang tidak diketahui Allah, karena semua ilmu ada di dalam kekuasaannya Allah. Berarti kalau sampai ini sak pinter-pinter sampai ya, menungso itu sak pinter-pinter tetap di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun pengetahuan atau ilmu di muka bumi ini, di dunia ini, yang mengalahkan pengetahuan Allah. Bahkan kalau jenengan ngaji Quran itu kan saintis, kitab yang paling saintis, kitab yang paling ilmiah. Berapa persen kita mempelajari Quran itu secara ilmiah? Coba cek. Quran itu sangat ilmiah. Sementara orang yang mengkaji Al-Quran sampai hari ini itu baru 2% yang membahas ilmiahnya. Yang dibahas apa kebanyakan amaliyah. Coba bagaimana Al-Quran menyebut bahwa Nabi Nuh mendesain, membuat perahu, dan itu berdasarkan langsung dari juknisnya dari Allah. Maka konsep perahu yang dibuat Nabi Nuh, coba cek Quran itu rapi, itu disebutkan sekali. Berarti pengetahuan tentang teknik perkapalan itu sudah ada di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Kita berbicara tentang nyamuk umpamanya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udha fama fawqaha. Tentang nyamuk saja Allah menggambarkan nyamuk itu makhluk yang kecil, tapi setelah diilmiahkan ternyata nyamuk itu memiliki organ yang lengkap. Dia punya pisau, dia punya anestesi. Tahu anestesi? Anak dokter bukan namanya. Apa penyakit tendanya? Jadi nyamuk itu kalau mau gigit, dia punya zat anestesi yang dioles-oles agar kita tidak merasa sakit. Terus ya, perangkat tubuhnya si nyamuk itu lengkap. Dia punya jantung. Coba sapi roh jantungnya. Dan itu kan ilmiah, dan itu baru dipelajari para ilmuwan belakangan saja. Oh segini. Ilmunya ilmuwan itu, ilmunya ilmuwan kan sebenarnya digagas dari Al-Quran.
Cuma wong Islam kadang-kadang nggak pada senang belajar sains, apa IPA, kudu kena matematika, kudu kena kimia. Ini kan IPS kabeh lah. Sampai apa? IPA atau IPS? Dan lo modelnya kita malah gak IPA gak IPS, bahasa paling jurusan paling gak payu. Jadi kita tuh males. Padahal kalimat Quran la'alakum tahidun, la'alakum tatafakkarun itu. La'allakum tadhakkarun, disuruh pinter gitu itu. Lah ilmu ini adalah pengetahuan yang tidak akan pernah habis. Bahkan kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Coba cek akhir al-kahfi. Kalau saja tinta, air laut dibuat tinta untuk nulis ilmunya Allah, lanafidal bahru, habis itu air laut. Walaupun ditambah satu air laut lagi, ilmu Allah belum selesai. Berarti apa? Saking luasnya. Jadi kita belajar ilmu tauhid tentang al-alim atau al-ilmu, maka yang harus kita yakini sumber ilmu itu adalah Allah. Karena Allah itu al-alim, maka tidak ada satupun pengetahuan di luar pengetahuan Allah atau pengetahuan yang tidak diketahui. Semua ada dalam lingkup al-alimnya Allah. Maka kita harus yakin, kalau sampai ini kudu mantep bahwa belajar ilmu apapun hakikatnya adalah ilmu Allah, pengetahuan dari Allah. Jadi jangan sampai keliru bahwa kita ini belajar terus kemudian aku isi pinter, aku sih iso. Padahal kita itu disebut pinter kadang melalui ini. Ayo coba, ono gak wong pinter gak tahu lali? Delok sapa kira? Yen delok awake dhewe wis ojo iki lalian. Sampeyan jangankan ilmu yang jelimet-jelimet bayang aja lali kok. Allah, iki mau telu tepat. Ya. Terus kemudian gambling sama setan. Gambling, setan itu bisa gambling. Semua yang selama ini sampeyan cari, orang ketemu tapi ndak sembahyang ketok. Ya, kunci besar lemari. Sing ilang-ilang ketemu ndak sembahyang. Ada yang tahu gitu? Apa pendino ngono ya. Jadi kalau ingin menemukan sesuatu yang lupa, ndang salat to. Mari ngono. Eling, terus bayangi apa salat? Yos, gampang lihat. Akhirnya berapa kali kita harus menggadaikan sholat kita, ya, dan itu setan berhasil menjadikan kita kehilangan sholat. Padahal utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat. Sholat itu membuat kita harus semakin yakin menjauhi perbuatan keji dan munkar dan sebagainya. Jadi mau bengi sampai ngaji Islam ya Ustaz? Ayo. Ngaji Quran toh? Iya, apa hasilnya? Oke, oleh berkatan berapa? Oleh. Iya, berarti oleh hasilnya berkat. Saya coba jelas namanya. Mau begini Ustaz Zaki jelas apa kira-kira? Supaya menolak aja. Bingung jelas atau? Padahal subhanalladzi asri bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada unsur transportasi. Ada unsur transportasi, ya, baik itu transportasi, teleportasi dan sebagainya, dengan segala teori-teori jelimetnya. Ada teori black hole, ya, tahu black hole? Apa tuh ya? Black hole ya, lubang cacing. Betulkah Rasulullah itu melewati lubang cacing yang kemudian dari satu tempat bisa teleportasi ke tempat lain dengan kecepatan tertentu? Itu kan juga ilmiah kan? Dan itu di Quran disebut, mestinya dibahas. Ada juga teori tentang bagaimana komunikasi setelah transportasi, ada bahasa komunikasi. Betulkah kemudian ada komunikasi antara makhluk dengan Khalik? Bagaimana kemudian Nabi Muhammad bisa berbincang-bincang dalam tanda kutip kepada Allah? Betulkah terjadi diskus? Kan seket, teko seket sampai 5. Ya ketemu 6 orang kira-kira. Kan kita harus mengilmiahkan itu. Sehingga dalam ilmu tauhid yang saya sasar adalah
jangan sampai ada pemahaman bahwa Allah itu mewajibkan 50, terus ujung-ujungnya karena terjadi diskus jadi 5, seolah-olah kehendak Allah kalah dengan Nabi Muhammad. Itu tidak begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kemudian dengan sholat diatur oleh Allah 50 waktu, terus kemudian sekarang jadi 5, Allah tetap menghendaki 50 waktu tanpa dikurangi sedikit pun. Loh kok jadi 5? Bifadlillahi wa birahmatihi. Itu karena Allah merahmati Nabi Muhammad dan umatnya. Hendak 50, awas, hendak 50, 5 pun boleh. Paham maksudnya? Tapi kalau dalam ilmu tauhid diyakini teko 50 dilongi terus sampai ping songo bolak-balik kemudian tinggal 5, seolah-olah iradah Allah berubah hanya gara-gara diskus. Berarti Gusti Allah tidak konsisten. Itu yang mustahil. Paham? Allah itu tidak mungkin inkonsistensi. Allah tetap harap kalau sampai ke sholat 50 tetap. Saya coba, ayo 50 waktu. Agaknya itu nah sampai limoy keteteran. Halo, bayangkan kalau 50 waktu coba. Gak usah dibayangkan, laporan noe. Kira-kira 24 jam dibagi 50, 24 aja sudah 1 jam. 1 jam itu bisa jadi per setengah jam kita sholat. Waduh, bisa dipecat sampai nimut gawe. Ya, Jumatan naik oleh. Artinya apa? Bahwa ilmu Allah ketika menetapkan sebuah idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, konteks kun fayakun itu tidak mungkin berubah. Maksudnya ini. Kalau Allah menghendaki sebuah kehendak lalu diiringi dengan ilmunya Allah, itu tidak mungkin tertunda dan tidak mungkin salah. Kun fayakun. Jadi kalimat kun fayakun itu adalah, kalau dalam bahasa kita itu adalah kehendak Allah yang mutlaqul qat'i, tidak boleh dibantah. Jadi kalau sudah jadi sudah 50 waktu salat. Loh kok kemudian jadi 5? Itu adalah Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya masih awak mengelakoni 5 waktu, nilai kalian tetap 50 waktu. Luar biasa. Masih setengah ngantuk-ngantuk kan? Orang subuhan yang masih goyang-goyang itu. Oh, siapa yang buka coba CCTV-nya itu? Si putih. Orang itu ya, jadi kita belajar untuk memahami ilmu Allah itu adalah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, ahata yuhitu itu artinya meliputi. Tidak ada satupun pengetahuan di muka bumi ini kecuali ada dalam keilmuannya Allah. Itu yang pertama. Maka dalam ilmu tauhid kita harus yakin sumber ilmu itu adalah Allah dan Allah adalah Al-Alim. Maka tidak ada satupun pengetahuan yang terlewat dari semua pengetahuan kecuali ada di dalam pengetahuannya Allah. So jangan dianggap Allah itu keliru, Allah itu orang ngerti, wis tak apa jenenge aku tak bujui ae umpamane, atau aku tak apa jenenge tak rahasiakan, tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Apa tandanya kita yang berilmu tapi tidak utuh? Apa indikatornya bahwa ilmu kita itu tidak sama dengan ilmunya Allah? Ilmunya kita itu tidak jangkep, sementara ilmunya Allah maha sempurna. Apa bedanya? Yang jauh. Tak kasih contoh. Kalau kita pernah lupa, padahal sudah ditek-tek wis pokoke iki ujian siap sinau barang sing apal meteng-meteng secampe isuk sesuk dites. Ternyata pada saat dites, ayo terus kon umpamanya dites apa nih, kira-kira mau dites apa nih dengan Al-Quran ya? Udah hafal semua tuh 30 juz apa juz 30? Oh
Jus gak jelas mulai lah. Lanjut lagi bingung. Ayo terus no. Alhaakumut takatsur. Iso iki. Hatta zurtumul maqabir. Iso. Kalla sawfa ta'lamun. Bagus. Lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Iso iki. Wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma ujungnya apa kira-kira? Wala ana 'abidun ma 'abad. Mesti enak-enak barang. Wala antum 'abidun ma a'bud wala ana. Mulai. Oke. Tes mana? Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukadzibuka. Jadi domo. Alaysa itu kita tuh menghafal tapi ora jelas. Bulet ae. Tapi aini ana rabbikuma tukadziban. Apa iki terus e? Ping 31 diolak-alik padha. Jadi hafalan kita itu ora jelas, ilmu kita ya ora jelas. Oh, pemane kena Alzheimer caca. Iki sapa? Iki sapa? Lali kabeh. Ada yang kena Alzheimer? Tahu Alzheimer? Itu menyerang memori. Nah, memorinya depan belakang tengah. Dan sing hilang memori depan mungkin ya bisa refresh lah. Dan sing guri-guri iki bojone ora kenal anake sekarang. Cuma satu saraf digoyang kali Gusti Allah, serasa hilang kabeh. Mana cerdas pintar kita itu. Jadi kalau ada orang merasa cerdas pintar dengan otak dan intelijensianya, dia lupa bahwa ada Allah yang Maha Alim. Itulah tanda bahwa kita ini tidak mungkin pintar, tidak mungkin cerdas, tidak mungkin bisa tanpa pengetahuan Gusti. Dan ini terbukti. Jangankan kita, malaikat ya iso. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu sudah bahas kemarin. Bagaimana ketika kemudian Nabi Allah Adam diragukan oleh malaikat ini? Kenapa tidak kami saja ya Allah yang menjadi khalifah? Ya awal-awal Al-Baqarah itu ketika Allah berfirman, ya apa kata Allah? Aku ini ingin menciptakan. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ketika Allah mengutarakan kehendaknya ingin menjadikan khalifah di muka bumi yang bernama Adam. Qalu, malaikat itu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kenapa tidak kami saja ya Allah? Ngapain juga menciptakan orang yang suka merusak, menumpahkan darah? Wes kami saja. Ternyata secara diplomatis dijawab sama Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kita ini diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan secara intelektual, secara intelijensia. Ini karena memang dititipkan oleh Allah al-ilmu, pengetahuan. Tapi pengetahuan kita itu nisbi, terbatas. Ya, sak pinter-pinter awak dhewe tidak mungkin menguasai ilmu sejagat alam ini, tidak mungkin. Makanya berilmulah sesuai dengan kapasitas dan otoritas keilmuan. Nah ini ya, berilmulah sesuai otoritas. Paham maksudnya? Kalau jenengan di bidang ekonomi sudah, kalau sudah bicara ekonomi, sampai pintar di bidang bisnis, maka nanti orang akan mencari sampai adalah ahli bisnis. Oh sampai ini ahli agama, maka bidang agama. Ya, artinya apa? Setiap kita harus memiliki kapasitas keilmuan. Ya, kalau sekarang istilahnya linier, ya linier lah. Kadang-kadang tabrak-tabrak.
apalagi zaman sekarang sesuai kebutuhan lapangan kerja. Padahal berilmu itu ditulis, tulis di depan rumah, bidan. Nah, umpamanya dia seorang bidan delima, maka kalau sudah bicara perbabaran alias kelahiran bidan, notaris umpamanya, ini bagian ilmu-ilmu yang menggarap tentang pertanahan, sudah tulis notaris. Berarti ada masalah apapun, ini otoritas keilmuannya. Lagi orang belajar baca buku kedokteran, mau cocok praktek, dan itu berapa tahun nggak konangan. Masih ingat beberapa kasus yang lalu, anak uang jenengin Bu Agus sapa itu, dia itu kemudian memanipulasi data dokter, kemudian ternyata bukan dokter, bukan apa, cuma gara-gara buka atau buku, baca buku terus praktek. Bu, gak mati kabel kira-kira ngomong. Karena apa? Itu tadi, dan buktinya terjadi 9 tahun atau 7 tahun baru konangan. Dan seperti orang yang tidak memiliki otoritas keilmuan tidak bisa kemudian disebut al-alim atau orang yang memiliki ilmu. Makanya kita ini harus memperkaya hasanah keilmuan di bidang masing-masing. Hasanah keilmuan ini adalah titipan Allah. Maka setiap orang yang berilmu, dia harus semakin kenal dengan Allah. Karena al-ilmu huwa ma yuqarribu ilallah. Ilmu itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu definisi para ulama ya. Sekali lagi, ilmu itu huwa ma yuqarribu ilallah. Ilmu itu adalah media pengantar seseorang semakin dekat kepada Allah. Maka uangku saja ditambah pinter, tambah pinter Gusti Allah, itu saja. Tapi berapa banyak orang berilmu semakin sombong. Ada tambah gelar, tambah gak nyopot tonggo itu kan? Tambah gelar, tambah melakukannya dengak. Ada mentok gelar ya, sampai prop umpamanya, langsung gak nolak belas, apa engel, gak bisa bengkok. Jadi kita itu seringkali ya, belajar ilmu terus kemudian bertambah pengetahuan, bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin angkuh dan sombong. Ini disebut ilmu yang terlarang. Ya, makanya iblis itu cerdas lah. Sampai nak kenal iblis itu cerdas, pinter dia. Saya kira tidak ada istilah setan takut sama Quran itu. Kemana sampai baca ayat kursi terus kan efek. Demit terus Allah. Ini zaman susah saya ngefek lah. Ya kan. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Karena apa? Saya kira setannya menungso Pak. Ate ngeprank barang. Terbang saya demit di pinggir pos sampai lewat. Sampai sing mlayu wis ate ngene. Allahu la gak ngefek. Paham? Sing ngefek itu ayat meja, sawaten. Lan jendol. Ayat kursi. Setan harus hafal. Ya, jadi zaman sekarang itu kita harus memperkaya hasanah ilmu ini sebagai bentuk bahwa kita beriman kepada Allah. Maka tauhid kita kepada Allah, meyakini sifat Allah itu al-alim, meyakini bahwa Allah itu punya sifat al-alim, yang kasih biha syai'u. Kita harus meyakinkan bahwa semua ilmu kita bermuara kepada Allah. Aisyah kana mujmalan au mufassalan, mungkinan kana au mubtadi'an au wajiban. Para ulama menjelaskan juga bahwa baik itu yang bersifat mujmal ya, atau juga yang bersifat mufassal. Ada yang bersifat umum ya, universal, mujmal itu universal. Ada juga yang bersifat taksis. Baik ilmu yang bersifat turunan, dalam tanda kutip ilmu-ilmu yang
sub-sub ya, atau tergradual. Ada juga yang ilmu yang bersifat universal secara umum, alam semesta. Ya, karena dalil itu ada dalil umum, ada dalil khusus. Atau mungkinan atau mungkin nanti ada yang umum, ada yang khusus. Semua itu diliputi dengan keilmuan Allah. Kalau kita bicara mujmal, apa itu mujmal? Keilmuan ya, yang bersifat universal. Kita ini bicara alam semesta, penciptaan, desain, baik desain primordial maupun desain yang lain, semuanya di bawah pengetahuan Allah. Jadi kita ini belajar apapun, belajar apapun, itu jangan lupa bahwa sumber ilmunya, keilmuannya itu sudah ada. Antara kita dengan ilmunya, antara kita nih, kita dengan ilmu yang kita cari, logikanya, lebih dulu ilmunya apa lebih dulu kitanya? Halo, lebih dulu sumber ilmunya apa kitanya yang mencari? Ya sumber ilmunya pasti. Jenengan mencari air, kan pasti harus ada sumber airnya dulu, baru bicara perangkat-perangkat untuk mengambil air, timbung, ember. Lah terus kita ngambil, berarti apa? Alam semesta ini diciptakan Allah sebagai media, maka ambil ilmu Allah. Tapi ingat, semua yang kau ambil dari ilmu itu adalah muaranya tetap Allah. Maka semua pengetahuan sekali lagi tidak akan lepas dari pengetahuannya Allah. Pinter-pinter awak diri. Itu yang pertama yang harus dipahami. Ya. Sebelum saya lanjut, question? Any question? Understand? Oh, luar biasa. Understand, understand, ada nanti ada kabel. Oke, baik. Any question? Nah, aman ya? Ada pertanyaan seputar al-alim? Aman. Enaknya nih ngaji rumah ya, setimbang yang takut gak paham. Apa Bunda? Monggo, ayah Patara Samsung. Siapa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz yang saya hormati, ingin saya tanyakan yang mana tadi sudah disampaikan Ustaz tentang ilmu. Ya. Yang selama ini ada statement bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Padahal sekarang Cina kabeh, sering kabeh Ustaz. Sampai mager-mager di laut dan sebagainya. Cina sudah. Okay. Oke, terus. Kemudian apakah statement ini masih berlaku untuk kita? Ataukah kita itu kembali lagi ke yang Islam, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke akhirat atau ke liang kubur? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, memang ada materi di tempat kami itu CLD, Continuous Learning. Ayo. Materi ini membuat kita yang menjadi beban juga atau menjadi keinginan kita untuk selalu menempuh ilmu, belajar dan belajar. Yang mana sebetulnya ketentuan ini menjadi tugas dari seorang pejabat atau atasan untuk men-share atau SKD ilmunya kepada bawahannya. Ya. Kemudian manakala pemimpin atau atasan ini tidak bisa melakukan hal tersebut, sejauh mana dosa yang ditanggung oleh atasan ini? Kemudian yang ketiga, yang sekarang ini lagi marah. Kalau kami ini sudah pensiun, aku ya belajar kemana? Kalau dikatakan ngaji wis khatam, waktu sudah istilahnya wis gak nututi, wis ngurusi putu dan sebagainya. Nah, ada aja PR itu yang A sampai Z. Kemudian lihat kalau komunikasi dengan Ustaz tadi berbagai
sekarang ini yang di YouTube konten-konten itu sampai di tempat kursus itu ada pelatihan untuk membuat konten. Dosa nggak Ustaz kalau kita itu belajar materi ini walaupun berbayar? Saya tanya itu berapa biayanya? 3,2 juta, 8 kali pertemuan, kemudian bisa secara pribadi atau privat. Nah, sejauh mana kemaslahatan atau manfaat untuk belajar konten ini, Ustaz? Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang setengah curhat itu agak susah juga. Sudah pensiun ya? Sudah. Banyak pensiunan di sini. Sudah 11 tahun. Alhamdulillah. Berarti gaji kayak tinggal 1,7 ya? Iya. Tahu Ustaz. Oh, sudah satu. Wong ku nek duwe kalem ya seje mikire ya melok kalem. Oke, udah undang-undang ya usia ya uangnya. Baik. Yang pertama, untuk lebih mau bisin itu gabungannya dengan fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi sebenarnya memang dalam kajian hadis ini statusnya dhaif. Tapi karena tidak ada hubungannya dengan amaliyah, ya, tidak ada kaitannya dengan ahwalus syakhsiyah, jadi cukup ya menjadi motivasi bahwa menuntut ilmu ya itu wajib bagi setiap muslim siapapun dia dimanapun, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Sin itu sadianun, sinun ya. Kalau jenengan punya produk gitu ya. Nih kayak produk ini nih mesti Cina ya, made in China. Ini ada tulisannya made in China. Jenengnya Esa. Biasanya murah kalau Cina itu. Serba seribu. Apa mana guling ya? Guling apa guling? Jadi gini Bu, mencari ilmu itu kalimatnya ditambahkan walau. Artinya apa? Rasulullah menyebut sin itu, kalau memang ini disebut hadis ya, menyebut sin itu karena memang ya, tingkat kemampuan dan keilmuan orang-orang Cina itu sudah ada sebelum Islam dan terkenal dengan pengobatannya, terkenal dengan ilmu tibnya. Tahu tib itu ya, pengobatan medis. Jadi kenapa sampai ke Cina? Karena memang ilmu itu bisa dicapai, bisa digapai kalau kita mau belajar satu sama lain. Maka kalau jenengan disuruh belajar sampai ke negeri Cina, karena memang mereka lebih dulu secara intelektual dan SDM-nya tentang pengetahuan kesehatan, kedokteran, medis, kan gitu. Dan zaman dulu belum ada memang. Di zaman Rasulullah medis, pengetahuan tentang kedokteran masih sangat minim. Sehingga ketika kemudian ada orang-orang yang didengar bahwa mereka itu ahli di bidangnya, maka tidak salah kalau Rasul kemudian memberi motivasi belajar sampai sejauh mungkin. Jadi Cina itu gambarnya adalah jauhnya, bahwa ilmu dimanapun cari, ilmu dimanapun ambil. Karena apa? Karena ilmu tidak bermadhab, ilmu tidak memihak. Nah kan sekarang Cinanya sudah mereneh kabeh. Ya lapo kudu rono. Jangan tekstualis pemanaannya. Ilmunya tetap dimanapun kita harus cari. Istilahnya sampai ku butuh sama ilmu. Lah yang butuh kudu moro. Istilahnya. Makanya belajarlah terus walaupun istilahnya sampai ke negeri Cina. Utawa wong Cina kan sangat kabeh. Tapi jangan membahas Cina ya secara karena itu nanti berbau ras. Tidak ada hubungannya ilmu dengan rasis. Intinya belajar ke siapapun, kemanapun, ayo belajar. Karena apa? Karena kita ini kalau tidak belajar akhirnya malah kayak wong kuminten. Itu yang pertama, belajar kepada siapapun dimanapun. Yang kedua, tidak ada istilah dosa bagi orang yang berusaha. Jadi
kalau kita berikhtiar tentang semua teori-teori ya, di dalam, saya pernah belajar AMI, tahu AMI, audit untuk internal, untuk bagaimana belajar memahami standar SOP dan sebagainya tadi yang disebutkan budaya. Artinya apa? Kita ini terikat dengan attitude, terikat dengan aturan, terikat dengan standar. Bahwa kalau kita belajar, maka ikuti tahapan-tahapan step belajar. Umpamanya karakter build, kita belajar karakter build ya. Pernah sampai belajar karakter build? Halo? Saya pernah 165, tahu 165? Kode untuk belajar di mana? Di Jakarta itu bersama siapa? Ginanjar ya, Pak Ali Ginanjar. Bagaimana kemudian membangun self construction, self will, self macam-macam. Oh ternyata menjadi orang sukses itu ya harus dari diri kita, memperkaya diri kita dengan ilmu, mengaudit, mengupgrade. Oh pokoknya istilahnya keren-keren lah. Intinya apa? Uripo kelawan ilmu, maksudnya belajar. Artinya kalau kemudian kita memahami ilmu, berarti kita memahami karakter diri kita. Orang yang memahami karakter dirinya, dia bisa memahami orang lain. Contoh, ini kita mau tahu orang nih, ini modelnya wong kaya apa. Kan ada caranya. Kalau dalam teori ilmu ta'lim itu jelas. Ya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimil muallimi atau ta'zimil ustadz. Ilmu itu melekat di dalam diri seseorang. Maka kemuliaan ilmu ada di orangnya. Maka tidak salah ketika Rasul jauh mautul alim, mautul alim, mautul ilm, mautul alim, mautul alimi, mautul alim. Matinya alam semesta karena matinya para ahli ilmu. Berarti ilmu yang ada di diri kita itu menjadi penopang bahwa kalau seorang ahli itu mati, maka berkuranglah kualitas alam ini. Contoh, saya kehilangan guru, umpamanya kemarin guru tafsir saya adalah Prof. Rumrawi, belum lama ini, tahun kemarin ini. Kita belajar tafsir dengan beliau. Ternyata setelah beliau tidak ada, kita baru tahu rasanya, oh belajar tafsir itu susah kalau nggak dengan ilmu. Saya kehilangan guru. Saya belajar umpamanya terakhir dengan guru saya, belajar Faraid. Ternyata memahami Faraid itu kalau tidak dengan ahlinya susah. Saya belajar fikih, saya belajar apa? Ternyata ketika sang guru ini sudah tidak ada, kita kehilangan pijakan. Artinya apa? Ilmunya dibawa mati. Dan ini yang susah. Jadi jenengan kita semua ini harus mendukung bagaimana kemudian ilmu ini tetap eksis, ya dengan cara mengawal semua orang-orang yang alim di bidangnya, generasi-generasi yang selanjutnya untuk belajar ilmu sampai mentok, sampai kemampuan terakhirnya atau limit terakhir. Dan terus kemudian apakah berdosa jika kemudian kita menerapkan ilmu atau kemudian kita memaksakan seseorang untuk menguasai ilmu? Tentu tidak. Ya memang ilmu itu secara teori diturunkan secara gradual. Sekarang ini aja Quran, jangan belajar Quran. Quran itu diturunkannya berdasarkan apa? Gerutuk, bruk, situ, apa bertahap? Bertahap. Quran itu diturunkan kan secara gradual, atau dalam bahasa teorinya mutawatir, satu persatu. Kenapa? Karena Quran diturunkan sesuai li'tiyaji kaum, sesuai kebutuhan. Diturunkanlah oleh Allah satu, ada kasus apa, diturunkan ayat, ada satu kasus apa. Walaupun tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul, tapi Quran yang diturunkan ke kita, ke Nabi Muhammad disampaikan ke kita, itu ada tracknya Bang, ada tahapannya, tidak ujuk-ujuk ruk, enggak. Jadi Quran itu diturunkan selama dekade sekitar berapa? 40 usia Rasulullah sampai 23 tahun kurang lebih ya. Periode Rasulullah ke 23 tahun. 10 Mekah, 15 Madinah. Pasca beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40. Maka
selama 23 tahun Quran diturunkan itu secara gradual menyesuaikan kasus apa turun ayat, kasus apa turun ayat, termasuk ketika Rasulullah kemudian harus melakukan apa ya beliau nunggu dulu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu mengatakan sesuatu berdasarkan wahyu. Berarti tidak mungkin tidak, karena beliau di-guidance, dikawal. Kanjeng Nabi itu dibimbing. Maka ilmu yang sampai ke kita yaitu ilmu bimbingan. Lah yang repot ada orang belajar tanpa bimbingan, putus sanad pula. Ini contoh konkret ya. Kemarin sore itu saya kedatangan tamu di rumah, cerita bahwa anaknya ini mengamalkan semacam amalan dari YouTube. Jadi dia tuh setelah sholat membaca apa gitu, terus kemudian diamalkan. Sekarang rodo-rodo ada ya, melebur rumah sakit, cari dokter, gak ada penyakitnya ini. Jadi kira-kira penyakitnya apa? Ada yang podo lelaku. Ada orang mengamalkan amalia, tapi tidak ada gurunya, tidak ada yang awal, tidak sanad. Kalau istilah kita tuh sanadan. Akhirnya geliam lah. Lah terus geliam aku dikongkon ngobati. Maksudnya apa ini? Anak saya ini ngene-ngene maca wirid sak meneh kae. Maca apa? Amalan sak meneh kae. Akhirnya saiki gledak. Gara-gara kaboten ilmu, tapi gak ono sing tanggung jawab. Lah belajar nang YouTube bacalah ayat ini, bacalah amalan ini sekian. Dia praktekkan, nggak ada yang salah dengan ilmunya, cuma nggak di-guidance. Paham maksudnya? Kalau kita ini istilah anak santri paham, ada istilah ijazah, ada ijazah kubro, ada ijazah sugro. Mengamalkan apapun harus ada yang mengawal. Contoh, saya punya ijazah dalail umpamanya dari guru saya, Imam Furlah mengajarkan dalail, puasanya ngene, amaliae ngene. Itu dikawal, di-guidance. Kalau ada apa-apa, yang ngasih ijazah tanggung jawab kan. Logikanya begini, Anda ini alumni dari sebuah universitas dan kampus. Sampai ini adalah alumni ini. Ketika nanti terjadi sesuatu, kira-kira kampus sampean tanggung jawab nggak? Ya tanggung jawablah, karena yang mengeluarkan sampean, memberikan lisensi, pasti tanggung jawab. Oh iya, ini mahasiswa kami, ini ada, gitu. Nah, itu logika sanadan. Nah sekarang itu ada orang belajar ngelmu, orang gelem pakai guru, Pak. Makanya YouTube, sampai Google, terus ditakoni, ya apa yang caranya Google? Dijawab, mohon maaf, saya juga tidak tahu. Mohon maaf, tambah ngeluh. YouTube, gimana nih caranya? Mohon maaf, kami juga belum tahu. Toleh. Jadi nyuruh saya Pak, berilmulah, tapi di-guidance. Berilmulah, tapi sanadan. Karena belakangan ini banyak orang mencari ilmu pokoknya rame, pokoknya sesuai karepe. Dia lupa, ini gurunya siapa? Ini orang belajar dari mana? Sebab ilmu itu dilihat dari mana dia dapatkan. Lalu sekarang banyak digugat. Ada orang belajar ilmu, kemudian dia mengatakan bahwa dia alul hadis, dia mengklaim dirinya alul hadis, tapi kan belajar hadis dari mana? Itu munqati, pedot, gurune sapa, terus mengklaim dirinya kami adalah salafus saleh. Dan terus piye? Jenengmu ora ono kene. Pedot, orang nyambung disebut salafus saleh, wong uripmu yo setelah kene, matimu yo tahun 90. Salafus saleh itu 300 tahun kerasulan. Dan itu berhenti di ulama-ulama mazhab, terakhir di ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ulama-ulama setelah itu mengklaim dirinya ahlul hadis, terus kemudian mengatakan klaim bahwa salafus saleh. Iki ngaji pedot sebenarnya orang nyambung sak guru-gurune orang nyambung. Lah kalau kita kan sanadan, kalau ngaji kitab ini, kita ngaji dulu nih. Saya ngaji tahun 96 kitab ini, 26 April 96 sampai berapa 20 kita
Terus ilmu saya ini saya dapatkan dari guru saya. Guru saya dapatnya lagi dari guru saya, dari kiainya lagi. Kiai saya belajar terus ke atas, ya dari kiainya juga. Terus sampai ke atas. Maka Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi, Imam Nawawi sebagai pensyarah. Ini orang Banten, makamnya di Mekah. Beliau berguru di ulama-ulama Mekah saat itu, bahkan sampai jadi mufti Mekah. Maka ilmu beliau tidak diragukan. Beliau mengutip, ya, mensyarahkan kitab karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki, kemudian dijelaskan sehingga ada sanad yang nyambung antara beliau dengan kitab ini. Nah, kita yang orang kesini belajar, terus dari mana? Ya harus datangnya dari guru. Tidak bisa belajar itu tanpa guru, Pak. Oh enggak, saya ini otodidak. Ada yang belajar otodidak? Ada, boleh? Boleh, boleh saja, Pak. Ilmu itu belajar otodidak silahkan. Tapi awas, kalau orang belajar otodidak tidak didampingi oleh guru, maka guru cuma dua jenis. Kalau enggak min alim wal ulama menungso, maka yang kedua adalah setan. Jadi hati-hati, ono wong ujug-ujug pinter kalau guru itu paham kan? Ya, jadi setan. Jadi kalau ada yang belajar tanpa guru, berarti dia belajar kepada setan. Dan naudzubillah, real nanti lihat ujung-ujungnya punya masa tapi geliam kabeh. Karena apa? Ilmunya orang jelas, tidak munasabah, tidak mutasil, tidak sanad. Aja dipikir teman-teman, intinya lumayan sampai begini teman-teman terus mengeluh-ngeluh. Oke, bersambung karena sudah titik-titik supaya boleh. Kita akan bahas lanjutan nanti as-sam'u wal basar. Sifatani yazidul inkishafu bihima ala inkishafi bil ilmi. Bagaimana sifat sami wal basar? Apakah Allah itu mendengar dengan telinga? Apakah Allah melihat dengan mata? Betulkah Allah punya sifat-sifat jasmani? Ataukah mustahil Allah memiliki sifat-sifat makhluk? Bagaimana memahami as-sami dan al-basir di dalam sifat Allah? Maka next, ini ya as-sami wal basir. Jadi sesuatu yang kata sampai apa? As-sami wal basir. Menang sampai apa? Kita kau ini ngaji udah paham, ya ngaji sampai apa? Mau dikai kitab itu gak digo, itu sampai dibelikan takmir kan? Gak digo kan? Gak macamnya, ngono yo belum dibayar kan? Lo panitia itu belum lagi sampai, ya lo pinter tapi instan, ya mie itu direbus, jadi ujung-ujung iso. Mudah-mudahan manfaat barokah ilmu kula panjenengan sedaya semakin dekat kepada Allah hatta istiqamah wa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana